Halo, assalamualaikum. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Selamat datang kami ucapkan kepada Anda para pemirsa dan pendengar Surau TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, atas karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu kembali, kita dapat bersapa kembali tentunya di dalam acara kesayangan kita, yaitu Tanyakan Pada Ahlinya, yang mana program ini diproduksi oleh Muslim Project X sekaligus bekerja sama dengan Surau TV dan channel Ar-Rahman Kuala Lumpur. Adapun tema yang akan dibawakan pada kesempatan malam hari ini yaitu berjudul Bertanya, Memahami dan Mengamalkan Al-Quran, yang insya Allah akan dibawakan langsung oleh guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. M.H. Hasan Nasrullah M.A. Hafizahullahu Ta'ala, yang mana alhamdulillah saat ini kita telah terhubung bersama beliau secara online. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustadz, Masya Allah, anak rindu Ahlan sekali Ustadz. Ustadz. Sudah lama tidak bertemu dengan antum Ustadz. Iyakumullah. ahlan Iya Ustadz. Ustadz. Sepertinya alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu Ustadz. Walaupun saat ini dipisahkan oleh jarak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Namun tidak masalah Ustadz ya, karena kita bisa belajar kan Ustadz. Dari jarak kita bisa belajar untuk menikmati rindu dalam doa. Betul demikian Ustadz. Masya Allah. Masya Tabarakallah. Allah. Kaifahalukum Ustadz? Bagaimana kabar antum Ustadz? Alhamdulillah bekhair. Gimana kabar antum? Alhamdulillah, selama antum sehat, insya Allah ana sehat Ustadz. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz, siap untuk menjawab pertanyaan dari para pemirsa pada kesempatan malam hari ini? Barakallahu fiikum. Insya Allah ya, barakallahu Alhamdulillah. fikum. Semoga Allah memberikan kemudahan Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz. Allah barik fiikum. Baik para pemirsa dan pendengar Surau TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah Ustadz dalam keadaan sehat walafiat sekaligus siap untuk menjawab seluruh pertanyaan dari para pemirsa sekalian. Oleh karena itu manfaatkanlah waktu 1 jam kita ke depan dan jangan disia-siakan. Dan kami pun menginformasikan kepada Anda, bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz berkaitan dengan tema, Anda dapat menghubungi kami di nomor 0856 9378 6050, atau Anda dapat mendrop pertanyaan Anda di website resmi kami yaitu di www.tj.muslimproject.xyz/tanya. Mari kita tunggu jawab pertanyaan dari para pemirsa sekalian. Namun sebelum itu, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, alangkah baiknya kita mendengarkan untayan nasihat pembuka dari guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. M.H. Hasan Nasrullah M.A. Hafizahullahu Ta'ala. Kepada beliau dipersilakan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Wa qala Allahu azza wa jalla dhalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah.
Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua. Menciptakan manusia dengan sebuah tujuan yang mulia. Yaitu untuk mengesakannya. Untuk mentauhidkan Allah Jalla Jalaluh. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan manusia bingung bagaimana menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala utus Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan. Seseorang yang menjelaskan tentang Al-Qur'anul Karim kepada umat manusia. Dan Al-Qur'anul Karim merupakan keistimewaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Oleh karena itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita telah diistimewakan dengan adanya Al-Qur'anul Karim yang merupakan firman Allah Jalla wa'ala. Kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala suka diingat oleh hambanya. Istilahnya dizikiri. Suka dengan hamba-hamba yang berzikir. Dan di antara zikir yang paling istimewa adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Membaca firman-firmannya. Keutamaannya sangat besar. Ketika seorang membaca, maka perlu juga untuk mentadabburinya. Mempelajari maknanya. Dan mengamalkan isinya. Karena memang Al-Quran Karim merupakan pedoman bagi kita semua. Ketika kita mengistimewakan Al-Quranul Karim. Dengan cara mempelajari bacaannya. Mempelajari maknanya dan mengamalkan isinya. Atau kemudian juga mengajarkan kepada yang lainnya, maka kita akan menjadi orang-orang yang istimewa. Orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'anul Karim. Baik itu mempelajari bacaannya, maknanya, kemudian mengajarkan kepada yang lainnya. Khairukum sebaik-baik kalian. Ketika kita ingin menjadi yang istimewa, yang terbaik, maka kita pelajari Al-Quran. Akan tetapi ketika seorang hamba ditakdirkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak mau mengistimewakan Al-Quranul Karim yang benar-benar istimewa, maka wallahi, demi Allah, keistimewaan Al-Quranul Karim tidak akan berkurang sedikit pun. Tetapi justru hamba tersebutlah yang menjauh dari keistimewaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan bimbingan dan taufiknya kepada kita semua. Untuk terus cinta kepada Al-Quran. Terus semangat mempelajari Al-Quran. Dan semangat mengajarkan Al-Quran kepada yang lainnya. Besar harapannya benar-benar kita menjadi golongan yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam khairukum, sebaik-baik kalian. Yaitu man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wallahu a'lam, ini sekedar mukaddimah. Tafadhol, silahkan dilanjutkan. Barakallahu fikum. Kami ucapkan syukron jazakumullah khairan katsiran Ustadz atas utayan nasihat pembuka yang telah diberikan. Semoga dapat bermanfaat bagi diri kita maupun bagi orang lain.
Baik Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Ustadz. Izin membacakan pertanyaan yang pertama yaitu dari Ibu Mai di Tasikmalaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz beserta keluarga selalu dalam kesehatan, keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Izin bertanya Ustadz, yang dimaksud dalam Al-Quran bahwa makan dan minum yang baik itu seperti apa? Apakah seperti makan makanan dan minuman yang dimana khasiatnya baik bagi organ-organ tubuh atau tubuh kita? Dan contoh ayatnya seperti apa? Lalu tafsirnya seperti apa? Mohon penjelasannya Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik. Barakallahu fiikum. Tentang makanan yang halal, yang baik. Di antara ayat yang menjelaskan adalah surat Al-Baqarah ayat 168. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 168. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إلى آخر الآية. Wahai manusia, ya ayyuhan nas, kulu makanlah, mimma fil ardi halalan thayyiba, sebagian atau sesuatu yang ada di bumi yang halal dan baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru, memanggil, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Seluruhnya diseru, dipanggil oleh Allah. Dan kita merasa sebagai manusia, kita terpanggil. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan, kulu, makanlah, silahkan makan. Mimma fil ardi halalan thayyiba. Sebagian, ada yang mengatakan sebagian ahli tafsir menafsirkan min di sini adalah litab'id. Artinya sebagian. Artinya enggak segala sesuatu yang ada di bumi itu dimakan. Karena memang enggak semuanya makanan. Batu misalkan nggak dimakan. Tuh, kayu itu bukan makanan, maka nggak usah dimakan. Nah, sebagian mimma fil ardi, segala sesuatu yang ada di bumi atau sebagian yang ada di bumi ini silakan dimakan halalan thayyibah. Sebagian ulama menafsirkan halalan maksudnya cara untuk mendapatkan sesuatu tadi dengan cara yang benar. Thayyiban maksudnya adalah baik zatnya. Zatnya ada sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang kotor, yang menjijikkan atau yang haram. Jadi, wallahu a'lam, sebagian ulama menjelaskan halal di sini kembali kepada cara. Kalau disebutkan di dalam ayat yang lain, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli. Jual beli halal. Kalau ingin mendapatkan rezeki dengan cara jual beli. Wa harrama riba, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan yang namanya riba. Jadi nggak ada istilah kalau sedikit nggak apa-apa. Enggak, riba haram, sedikit nggak boleh, apalagi banyak. Kalau jual beli halal, kalau cara dengan riba atau dengan cara riba, hukumnya adalah haram. Nah, kemudian zatnya itu juga sesuatu yang baik. Dan hukum asal sesuatu itu adalah halal atau mubah. Sampai ada dalil yang menjelaskan tentang larangan. Tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, termasuk juga binatang, itu boleh. Nah, dalam Al-Quran dijelaskan sebagian sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Misalkan dalam sebagian ayat. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Dan selanjutnya diharamkan bagi kalian bangkai atau darah daging babi. Kemudian dijelaskan di ayat lain Allah berfirman, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman
ala ta'imi yad'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin. Seperti yang disebutkan di ayat sebelumnya, ada bangkai, kemudian darah yang mengalir atau darah setelah disembelih itu. Kemudian selanjutnya aw lahma khinzirin atau daging babi. Kemudian Allah jelaskan fa innahu rijsun. Sesungguhnya itu adalah najis atau kotor. Ini lawan dari thayyiban. Hukum asalnya adalah sesuatu itu halal atau sesuatu itu baik, dibolehkan, tetapi cara untuk mendapatkannya pun juga harus diperhatikan. Misalkan tumbuhan, buah-buahan, mangga misalkan. Mangga hukum asalnya adalah halal, zatnya halal. Tapi untuk mendapatkannya bukan kemudian membolehkan segala cara. Ada mangga milik tetangga misalkan. Ya memang zatnya, mangganya halal, tetapi nggak boleh kemudian kita ngambil tanpa seizin tetangga. Durian, atau misalkan binatang. Berargumen, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala sesuatu yang ada di muka bumi dan di langit adalah milik Allah. Kemudian ayam tetangga diambil. Nggak boleh. Jadi, wallahu alam, sesuatu yang thayyiban, sesuatu yang baik, dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mendapatkan sesuatu tadi pun juga dengan cara yang baik. Itu maksudnya halalan, thayyiban, wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustadz. Lalu bagaimana dengan makanan pemberian dari seseorang yang kita ketahui orang tersebut cara mendapatkan makanan tersebut dengan cara yang tidak halal Ustadz? Apakah itu masuk ke dalam makanan yang diperbolehkan untuk kita konsumsi atau bagaimana Ustadz? Wallahu a'lam. Hukum asalnya adalah kita tidak menanyakan ketika kita mendapatkan pemberian dari yang lain. Ini kamu dapat dari mana gitu. Nggak perlu. Kecuali kalau memang sesuatu itu sudah jelas-jelas tidak boleh. Misalkan seperti sembelihan. Sembelihan kalau itu dari ahli kitab, al-Yahud, al-Nasara, atau dari seorang muslim, maka hukum asalnya adalah boleh. Tetapi kalau sesembelihan itu dari selain mereka, dari orang-orang musyrik, maka ya hukum asalnya nggak boleh. Kecuali kalau kita tahu ternyata daging yang dia bawa ini beli di rumah makan misalkan. Sudah jahiz ya, sudah siap, maka nggak apa-apa. Tetapi hukum asalnya adalah yang berkaitan dengan sembelihan dari orang-orang musyrik, maka nggak boleh. Nah, tetapi kalau dari orang yang lain, dari selain mereka, hukum sembelihan, misalkan orang Yahudi, Nasrani, kita nggak perlu bertanya, kamu tadi menyembelih, menyebut nama Allah, atau menyebut nama Uzair, atau menyebut nama Isa al-Masih, tidak. Hukum asalnya adalah boleh gitu. Jadi, wallahu a'lam, hukum asalnya adalah boleh-boleh saja. Seperti itu. Jazakumullah khairan katsira kami ucapkan Ustadz atas jawaban yang telah dipaparkan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Ibu Mai di Tasikmalaya. Baik Ustadz, kita telah terhubung bersama penelpon pertama kita. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Surau TV. Wabarakatuh. Assalamualaikum Surau TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, silakan Bapak satu pertanyaannya untuk Ustadz. Ya, terima kasih. Jazakallah khairan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja izin bertanya. Ini tentang doa ya yang disampaikan oleh Rasulullah, yang diucapkan oleh Rasulullah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa adkhilni wa akhrizni mukhraja sidqi dan seterusnya. Ya, al-ayah. Itu tafsirannya bagaimana? Terus yang kedua, apakah bisa dibaca oleh kami gitu ya, oleh para muslim atau hanya khusus Rasulullah? Terus kapan dan bagaimana cara dilaksanakan bacaan doa tersebut? Jadi pemakaiannya, aplikasinya gitu Ustaz. Itu aja. Terima kasih, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiikum. Untuk penafsiran tentang ayat tadi, insya Allah kita jawab pada pertemuan selanjutnya. Insya Allah akan kita
jawab pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan katsira Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Bapak Dindin di Tasikmalaya. Baik, izin membacakan pertanyaan berikutnya Ustadz, yaitu pertanyaan dari Bapak Mujadi di Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum wa rafa'a qadrakum. Apa yang dimaksud dengan Ramadan bulan Al-Quran itu? Dan apakah semua ayat Al-Quran turun di bulan Ramadan? Mohon penjelasannya Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik. Ramadan adalah bulan Al-Quranul Karim karena memang Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quranul Karim di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'anul Karim. Apakah semua ayat diturunkan di bulan Ramadan? Wallahu a'lam. Al-Qur'anul Karim diturunkan secara utuh dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Jumlatan wahidah. Maksudnya secara utuh di langit dunia di Baitul Izzah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan dari Baitul Izzah diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam secara munajjaman atau mufarraqan, secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian-kejadian selama kurang lebih 23 tahun. Sehingga turunnya Al-Quran ini ada dua. Turun secara utuh dari Lauh Mahfuz kepada langit dunia atau Baitul Izzah. Kemudian dari langit dunia atau Baitul Izzah turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dari Lauh Mahfuz yang ketika turun secara utuh, nah itulah yang dimaksudkan dengan Al-Quranul Karim turun di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Dalam ayat lain atau surat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Kami turunkan Al-Qur'anul Karim di malam penuh dengan keberkahan atau malam Lailatul Qadar, yaitu di bulan Ramadan. Ada juga sebagian yang menjelaskan maksudnya adalah pertama kali turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu bulan Ramadan. Intinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan dan secara utuh seluruh ayat dari Lauh Mahfuz di langit dunia atau Baitul Izzah, adapun dari Baitul Izzah atau di langit dunia turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Dan kita tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan puasa. Dan syariat puasa itu di Madinah. Syariat puasa itu di Madinah. Turunnya Al-Quran otomatis pertama kali turun Al-Quran di Mekah. Menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran Al-Karim sebelum menjadi bulan puasa. Wallahu a'lam. Barakallahu fiikum Ustadz. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang melaksanakan ihtifal atau perayaan pada malam turunnya Al-Quran tersebut Ustadz? Apakah diperbolehkan? Tayyib. Adapun ihtifal atau acara-acara menyambut mengingat turunnya Al-Quran, wallahu a'lam, sebatas yang ana tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mereka adalah orang-orang yang paling memuliakan Al-Quranul Karim. Dan yang mereka contohkan kepada kita semua, kepada umat-umat, kepada generasi-generasi setelahnya adalah cara mengistimewakan Al-Quranul Karim adalah dengan cara mempelajari bacaannya, mempelajari maknanya, mentadabburi ketika membaca Al-Quranul Karim dengan cara tertil dan tadabbur, kemudian mengamalkan isinya. Adapun memperingati turunnya
Al-Quran Karim dengan cara pesta dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ana belum tahu tentang hal itu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan katsira Ustadz, kami ucapkan atas jawaban yang telah dipaparkan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Bapak Mujadi di Bekasi. Baik, kita telah terhubung ke penelpon berikutnya Ustadz, yaitu dari Ummu Sofia di Bogor. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Surau TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Baik, silakan Ibu. Izin bertanya. Nah, Silakan Ibu. Ustadz, kami ada putra-putri usia 8 dan 10 tahun. Hafalan Qur'annya sudah sekitar 20 juz, Ustadz. Masya Allah. Kemudian masih terus ziyadah. Tapi semakin kemari ini anak-anak sudah semakin malas untuk murojaah, Ustadz. Ya. Ziyadah juga biasanya sehari dapat satu halaman, itu sekarang cuma dapat setengah halaman. Itu pun juga harus kami semangati terus. Kemudian murojaahnya juga sudah semakin berkurang, Ustadz. Nah, metode apa yang cocok untuk anak-anak sehingga mereka ini bisa sesuai murojaahnya itu bisa konsisten gitu, Ustadz. Ya. Jazakallah khairan, barakallahu fiik atas jawabannya, Ustadz. Jazakum khairan. Baik, jazakillah khairan atas pertanyaannya. Yang pertama, saya ucapkan Allah mabarik kepada putra-putri anti di usia yang masih 8 dan 10 sudah bisa menghafalkan sampai belasan atau bahkan sampai 20 juz. Ini tentunya merupakan sebuah prestasi dan perlu ditingkatkan. Adapun berkaitan dengan masalah menghafal dan mengulang murojaah, maka itu adalah sebuah keharusan. Murojaah, mengulang, itu adalah sebuah keharusan. Ketika seorang semangat menghafal, menambah hafalan, tapi nggak semangat mengulang, dikhawatirkan hafalannya sia-sia. Maksudnya dia terus menambah, tetapi yang lain terus lupa, sehingga dia harus mengulang menghafal kembali. Oleh karena itu, murojaah itu sebuah keharusan, nggak bisa ditawar. Meskipun ketika seorang mungkin merasa sudah lancar, tetap murojaah adalah sebuah keharusan. Tanpa hal itu, maka hafalan akan mudah untuk hilang. Adapun menambah, maka ya disesuaikan dengan kemampuan. Terkadang, wallahu alam, anak-anak juga mendapati rasa bosan. Sehingga kita hanya sekedar, jangan sampai kita hanya sekedar menuntut, meminta, memberikan tugas, kalian harus seperti ini. Tidak, tapi kita juga harus perhatikan kondisi mereka. Ada masa-masa seorang itu juga capek. Itu juga perlu kita perhatikan. Kemudian perlu motivasi atau apresiasi. Misalkan setelah selesai dari sekian halaman atau dari sekian juz atau apa, itu boleh misalkan dikasih hadiah sebagai motivasi. Jangan hanya dihadapkan kepada hukuman atau yang semisalnya. Kemudian berikutnya, di antara sesuatu yang sangat berpengaruh terhadap hafalan, keberlangsungan dalam menghafal itu adalah lingkungan. Kalau kita bisa mengkondisikan anak-anak misalkan. Dan kita tahu anak-anak itu melihat atau meneladani yang besar, biasanya seperti itu. Orang tuanya atau kakaknya dan sebagainya. Kalau kita bisa mengkondisikan, menciptakan sebuah lingkungan yang membuat seorang itu termotivasi untuk terus menghafal dan menambah, kemudian juga mengulang, maka insya Allah dengan mudah anak-anak itu akan terus murojaah. Tapi kalau kita tidak memfasilitasi dengan lingkungan misalkan, mereka susah. Mereka juga membutuhkan fasilitas-fasilitas seperti itu. Jadi jangan sampai kita hanya sekedar menuntut, menginginkan ini dan itu tanpa menyediakan atau tanpa membuka jalan untuk bisa mengantarkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya, ya kita berusaha untuk membuat orang-orang yang di sekeliling kita itu cinta Al-Quranul Karim. Yang sampai mereka benar-benar tertekan. Mau menghafal tapi nggak suka. Mau menghafal karena ada target, tapi pada hakikatnya dia terpaksa.
Ya memang anak kecil itu juga harus dipaksa. Tapi kita juga berusaha bagaimana supaya mereka itu suka dengan Al-Quran Karim. Misalkan ketika adanya munafasah, adanya misalkan berlomba-lomba. Kalau sudah ada saingan, biasanya orang itu semakin termotivasi. Ya, itu juga kembali kepada teman, kembali kepada lingkungan, dan sebagainya. Wallahu alam, intinya adalah kita sebagai pendidik, kita memahami bagaimana kondisi peserta didik kita. Ada tipe orang bermacam-macam. Ada sebagian mereka yang lebih mudah menghafal dengan cara mendengarkan. Dan kita pun juga mungkin sudah lupa kapan kita menghafalkan surat Al-Fatihah, surat An-Nas, surat Al-Falaq. Mungkin kita sudah lupa. Kenapa? Karena memang kita sering mendengarkan surat-surat itu dibaca. Kalau misalkan anak kecil sering diperdengarkan murattal, mereka akan mudah menghafal, akan lebih mudah menghafal. Ada juga tipe sebagian orang yang cara menghafal harus ditalqin, dibacakan dulu. Ada yang lebih suka membaca. Membaca, diulang-ulang terus-menerus sampai akhirnya seolah-olah dia setengah hafal, baru kemudian dia mulai menghafal. Jadi cara-cara itu bermacam-macam. Ada sebagian anak yang dia nggak bisa menghafal kecuali harus konsentrasi penuh. Bahkan mungkin harus menghadap tembok misalkan. Ada juga sebagian orang yang dia santai tipenya. Sampingnya menghafal, suaranya kencang, dia juga bisa suaranya kencang, saut-sautan, dan dia bisa menghafal dengan cara seperti itu. Nah, kondisi-kondisi seperti itu, seorang guru berusaha untuk memahami manakah yang paling tepat untuk peserta didik, putra-putri, atau murid-muridnya. Mana yang lebih cocok. Nah, kemudian dikondisikan. Intinya adalah murojaah adalah sebuah keharusan. Nggak bisa ditinggalkan. Tanpa murojaah, hafalan akan segera hilang. Seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan katsiran Ustadz atas jawaban yang telah dipaparkan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Ummu Sofia di Bogor. Baik Ustadz, izin beranjak ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari hamba Allah di Bogor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, kenapa basmalah di dalam surat Al-Fatihah dihitung sebagai ayat sedangkan di surat lain tidak? Mohon penjelasannya Ustadz. Tafadhol Ustadz. Kenapa basmalah di surat Al-Fatihah dihitung ayat pertama sedangkan di surat-surat yang lain nggak dihitung ayat pertama? Ya karena memang basmalah itu merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Menurut pendapat sebagian ulama, sehingga dimasukkan ke ayat yang pertama. Dan wallahu alam, tidak ada khilaf antara ulama bahwasanya basmalah itu bukan merupakan bagian dari awal surat-surat yang lain seperti juz amma. Banyak fawasil, banyak berpindah dari surat satu ke surat yang lainnya. Basmalahnya nggak dimasukkan ke dalam surat. Kenapa? Karena memang bukan bagian dari surat tersebut. Kalau memang merupakan bagian dari surat tersebut, maka otomatis disertakan seperti kisah Nabi Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu dimasukkan ke dalam ayat. Kenapa ya? Karena memang bagian dari ayat tersebut. Adapun surat Al-Fatihah, kenapa kok dimasukkan? Dihitung ayat pertama, karena memang basmalah itu merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Menurut pendapat sebagian a'imah. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan katsiran kami ucapkan Ustadz atas jawaban yang telah dipaparkan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari hamba Allah di Bogor. Baik, kita beranjak ke pertanyaan berikutnya Ustadz, yaitu berasal dari saudari Widi di Sumedang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Afwan, mohon nasihatnya apabila di tempat kerja, yayasan dan sekolah tahfiz ada seseorang yang berwajah dua dan bisa mempengaruhi orang untuk melakukan ambisinya dengan tujuan dunia dalam kurung uang. Qadarullah sudah ada korban dan beberapa orang sudah menyadari sifat beliau. Sikap apa yang harus kita lakukan Ustadz? Karena sosok ini sangat pandai menyembunyikan niatnya dengan akhlak yang lembut. Mohon nasihatnya Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik. Barakallahu fiikum. Pertanyaan luar biasa. Sebelum menjawab bagaimana sikap kita,
sedikit ingin kita garis bawahi tentang ketika seorang menyembunyikan niat. Ya memang pada asalnya niat itu tersembunyi dalam hati gitu. Tapi kadang-kadang ada sebagian orang yang menyembunyikan. Dan ini tentunya sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang berbahaya. Apalagi ketika seorang itu tinggal di sebuah tempat, lembaga pendidikan, hidup bersama dalam waktu yang lama. Ya. Jangankan hidup bersama dalam waktu yang lama, ketemu sebentar di jalan aja, orang-orang model seperti ini juga berbahaya. Misalkan ketika orang menyembunyikan niat, ingin belok kanan, ngesennya ke kiri, ini berbahaya. Apalagi ketika seorang menyembunyikan kejelekan, kemudian menampakkan kebaikan. Ini sangat berbahaya. Dan model-model seperti ini sebenarnya wajar. Dan itu ada di sekeliling kita. Ketika seorang menampakkan keburukan, ingin berbuat keburukan dengan menampakkan keburukan, ya tentu orang akan lari. Misalkan copet. Copet kalau begitu masuk ke sebuah tempat, kemudian matanya ngelirik kanan kiri, orang akan curiga. Tapi kadang-kadang copet itu dengan cara uslub, lemah lembut, senyum, manis, ngomong sekejap, dompet hilang, uang melayang. Plus ya, kantong robek, celana bolong. Itu cara copet seperti itu. Dan model-model seperti ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Firaun ketika menyesatkan kaumnya, dia menghiasi kesesatan tersebut dengan perkataan yang baik. Faqala Firaun, "Ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad." Firaun mengatakan, "Ma urikum illa ma ara." Aku tidak menampakkan kepada kalian kecuali yang aku melihat itu ada sesuatu yang baik. Ini perkataan Fir'aun. Ma urikum illa ma ara. Jadi aku nggak tampakkan untuk kalian kecuali sesuatu yang aku lihat itu adalah sebuah kebaikan. Wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Fir'aun mengatakan wa ma ahdikum, dan aku tidak memberikan petunjuk kepada kalian illa sabilar rasyad, kecuali jalan yang baik, jalan yang benar. Ini perkataan Fir'aun yang sudah jelas-jelas zalim. Dan orang tahu kezaliman dia. Ketika Nabi Musa alaihissalam pergi ke sebuah daerah, kemudian kata orang Madian, najauta minal qaumidz zalimin. Kau sudah selamat dari orang-orang yang zalim. Maksudnya siapa? Fir'aun. Jadi terkenal Fir'aun itu zalim. Tapi Fir'aun yang zalim dengan pede mengatakan, ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabil rasyad. Dengan pede mengatakan, maksudnya aku tidak memberikan petunjuk kepada kalian kecuali kepada kebaikan. Itu perkataan Firaun. Dan lebih kejam atau lebih jahat dari Firaun adalah iblis laknatullah. Iblis ketika menyesatkan Nabi Adam alaihissalam, seperti yang dikisahkan dalam Al-Quran, sebuah ayat ya, sebagian orang mengatakan, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah, kemudian mengatakan atau memposisikan bahwa dirinya itu adalah minan nasihin, sebagai pemberi nasihat, padahal sedang menyesatkan. Jadi memang orang-orang yang berbuat jelek, untuk menutupi kejelekan, maka dibungkus dengan kebaikan. Baik itu kebaikan dari sisi perbuatan maupun dengan ucapan. Dan ini sangat berbahaya. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, inna minal bayani la sihra. Sebagian keterangan atau sebagian hujjah, argumen. Ketika seorang pandai menyusun kalimat dan mengolah kata. Sehingga seolah-olah yang terucap itu adalah sesuatu yang indah, menyejukkan. Terkadang seorang bisa menyisipkan racun di situ. Menyampaikan atau menyisipkan kesesatan. Sehingga membuat orang itu seolah-olah tersihir. Yang awalnya mengatakan enggak bisa mengatakan iya. Yang awalnya enggak suka seolah-olah menjadi suka. Dengan apa? Dengan perkataan. Nah, seperti kasus yang disebutkan tadi. Ada sebagian orang yang seperti itu. Muamalahnya baik.
Tapi ternyata di balik kebaikan itu ada kejelekan. Ketika seorang pandai mengucapkan, kemudian ditambah lagi dengan senyuman, ditambah lagi dengan melempar umpan. Memberi sesuatu hadiah sedikit sehingga orang-orang sudah menganggap, oh ini orang baik. Ternyata di balik batu ada udang di balik batu. Nah, ini kita perlu mengambil pelajaran bahwasanya terkadang kita nggak bisa memberikan penilaian kepada seseorang hanya sekedar dari penampilan. Terkadang orang itu kelihatan alim, kelihatan senior, jenggotnya mungkin lebih lebat. Kalau sudah ngomong afwan ya akhi, ana, anta, antum, antuma, ana, nahnu dan sebagainya, kalau kelihatan fasih sekali. Tapi ternyata ketika hutang nggak bayar. Katanya pengen mengumpulkan modal, ayo kita bisnis, begitu uang terkumpul tiba-tiba hilang dari peredaran. Nah, ini kita perlu hati-hati. Lalu sikap kita bagaimana? Sikap kita adalah ya tentunya nasihat. Nasihat kepada yang bersangkutan. Nasihat kepada kaum muslimin agar jangan sampai menjadi korban dari kezaliman orang tadi. Kita membantu orang yang zalim. Maksudnya dibantu, diingatkan. Kita nasihatin kalau ternyata dia la yantasih bin nasihat wala yatta'iz bin mau'izah. Tidak mau menerima nasihat atau kira-kira memang kita bukan orang yang pantas untuk memberikan nasihat kepada orang tersebut, ya nggak harus kita yang memberikan nasihat. Misalkan bisa menghubungi orang-orang yang kira-kira berwibawa di hadapan dia. Kalau di sebuah lembaga, sebuah tahfidz dan sebagainya, kalau perlu laporin kepada atasan supaya diambil tindakan. Nah, itu perlu. Kemudian juga disampaikan kepada sebagian orang-orang yang lainnya, dikasih tahu nggak masalah tentang kekurangan orang tersebut agar jangan sampai menjadi korban. Dan itu boleh. Dan itu nggak masuk ke dalam yang namanya ghibah, tidak. Ghibah atau seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, dzikruka akhaka bima yakrah. Menyebutkan kekurangan, menyebutkan aib seseorang, saudara, atau mungkin sesuatu yang nggak disukai oleh saudara kita, atau ghibah, itu tentunya nggak boleh. Hukum asalnya adalah haram. Tetapi ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat seorang itu boleh. Bahkan bukan sekedar boleh, tapi memang harus disebutkan. Di antaranya adalah seperti yang kasus yang dikisahkan tadi. Nggak apa-apa disampaikan kepada teman-teman yang lainnya, agar jangan sampai menjadi korban, atau mungkin di antara teman-teman yang lain bisa memberikan nasihat kepada yang bersangkutan. Ada sebuah nazm ya, yang disebutkan oleh seorang nazim. Al-qadhu laysa bighibatin fi sittatin. Fi sittatin. Al-qadh ketika seorang membongkar, menyebutkan aib, merendahkan dan sebagainya, menyebutkan kekurangan-kekurangan, itu laysa bighibatin fi sittatin. Enggak dihukumi sebagai ghibah fi sittatin dalam 6 hal. Artinya ada 6 hal atau 6 kondisi yang ketika seorang itu membongkar aib, menyebutkan kekurangan, itu enggak dihukumi sebagai ghibah. Mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadziri wa mujahirin fisqan wa mujahirin fisqan wa mustaftin wa man talabal i'anata fi izalati munkari. Yang pertama adalah mutadhallimin. Mutadhallimin, orang yang dizalimi, kemudian dia ingin supaya atau ingin melapor misalkan. Maka sebutkan kezalimannya, sebutkan siapa yang berbuat zalim. Nah, kalau nggak disebutkan ya nggak bisa. Orang ingin mengadukan kezaliman tetapi nggak mau menyebutkan siapa yang berbuat zalim, itu nggak mungkin. Lapor misalkan, ada pencuri. Baik, siapa yang mencuri? Ada deh misalkan. Ya nggak jadi ngelapor. Laporkan namanya, mencuri ini dan itu, setelah jelas bisa ditindak. Kemudian setelah mutadhallimin, kemudian wa mu'arrifin. Mu'arrifin maksudnya adalah yang memperkenalkan. Nah, ini terkadang nggak apa-apa. Misalkan ada orang yang datang ke sebuah daerah mencari alamat seseorang. Di mana rumahnya fulan?
Kemudian, wah, fulan di daerah ini ada 7 orang misalkan. Yang mana maksudnya? Nah, saat itu sebutkan ciri-cirinya, nggak masalah. Misalkan fulan yang orangnya ganteng banget misalkan. Yang semakin ganteng. Nggak apa-apa, sebutkan. Kemudian yang berikutnya wa mu'arrifin wa muhadziri. Muhadziri maksudnya adalah yang mentahdzir atau yang mengingatkan. Yang mengingatkan atau mentahdzir orang lain. Misalkan seperti kasus yang dijelaskan tadi. Maka kita perlu menyampaikan kepada yang lainnya, awas, hati-hati dengan fulan. Fulan itu orang kelihatannya baik, tapi ternyata dia begini dan begitu. Sebutkan, nggak apa-apa. Jangan hanya sekedar menyebutkan ciri-cirinya saja. Enggak, jelaskan, sebutkan namanya, kesalahannya apa, supaya orang itu waspada. Kalau dijelaskan ciri-cirinya saja, atau pakai inisial misalkan, ini masih ngambang. Itu enggak mentahdir, enggak memberikan solusi, dan enggak mengingatkan kaum muslimin. Misalkan, hati-hati dengan fulan, kalau kamu masuk ke lembaga tahfidz ini dan itu, hati-hati di situ ada orang yang misalkan kalau ngutang nggak bayar, kemudian suka nilep uang orang lain dan sebagainya. Ketika ditanya siapa, ya ada deh, misalkan inisialnya ini atau ciri-cirinya demikian-demikian misalkan. Atau misalkan ciri-cirinya orangnya pakai kacamata misalkan. Nah ini namanya bukan mentahdir. Orang masih nggak paham ketika masuk ke daerah tersebut, setiap melihat orang kacamata langsung suudzon misalkan. Karena memang tahdzirnya tadi nggak jelas. Jelaskan saja, fulan, orangnya seperti ini, kesalahannya seperti ini. Sehingga orang itu bisa mengambil sikap dan tidak menjadi korban. Gak apa-apa seperti itu dan tidak masuk ke dalam ghibah. Kemudian, wa mujahirin fisqan. Orang yang terang-terangan berbuat kefasikan. Ada sebagian orang yang ketika berbuat fasik, malu-malu dia. Artinya dia masih mau taubat. Tapi ada sebagian orang yang ketika melakukan sebuah kefasikan, dia bangga. Dia terang-terangan, bahkan bukan sekedar terang-terangan, tapi dia juga mengkampanyekan. Misalkan seperti yang sering kita dengar. Ada sebagian orang yang sudah melakukan kefasikan. Kemudian kefasikannya itu bukan kezaliman, kemaksiatan biasa, tetapi sesuatu yang sangat menjijikkan. Dan itu resikonya luar biasa, sampai bisa menimbulkan penyakit ini, penyakit itu, dan sebagainya. Seperti misalkan ya, boti-boti. Mereka bangga, mengkampanyekan, dan mengajak lagi. Ini berbahaya. Ini benar-benar terang-terangan dengan bangga mereka. Ini termasuk orang yang diribahi. Kemudian yang berikutnya mustaftin. Mustaftin adalah orang yang mencari fatwa, bertanya, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis ketika salah seorang istri sahabat mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian menceritakan, ya Rasulullah, suami saya ini agak pelit. Boleh nggak saya ngambil uang? Ini bertanya. Yang seperti itu, wallahu alam, boleh ya. Kemudian yang berikutnya, wa man talabal i'anata fi izalati munkari. Ketika seorang mencari bantuan untuk menghilangkan sebuah kemungkaran. Mungkin ketika seorang melihat kemungkaran dan dia nggak punya kemampuan untuk mengingkari kemungkaran tersebut, ya maka dia bisa minta tolong kepada yang lainnya, kepada orang yang mungkin lebih punya kekuasaan dan sebagainya. Saat itu jelaskan jenis kemungkarannya, siapa yang berbuat kemungkaran. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kemungkaran itu hilang. Nah, wallahu alam seperti ini boleh. Jadi wallahu alam intinya adalah sikap kita ya nasihat kepada yang bersangkutan, meskipun nggak harus kita yang nasihati. Kemudian juga nasihat atau memperingatkan orang-orang lain, orang-orang yang ada di sekelilingnya agar tidak menjadi korban selanjutnya. Wallahu a'lam. Itu yang bisa ana jawab. Jazakumullah khairan katsiran Ustadz kami ucapkan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Saudari Widi di Sumedang. Baik Ustadz, izin membacakan pertanyaan berikutnya yang berasal dari Saudari Yuli di Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana sikap kita kalau ada akhwat
punya suami yang minta bantuan dan sudah sering kali kita bantu juga, tapi sering kali beliaunya datang lagi dengan alasan yang berbeda-beda. Sudah hampir 3 tahun ini kita jadi risih karena diteleponin terus, kadang juga datang ke rumah. Apakah ana termasuk orang yang kurang sabar bila kita enggak memberi karena pengen memberi efek jerah? Mohon penjelasannya Ustaz. Tafadhol Ustaz. Saya. Barakallahu fiik. Ketika ada orang yang minta tolong, ya, hukum asalnya adalah kita memberi pertolongan. Tetapi kalau kita melihat dengan memberikan pertolongan tersebut membuat seorang itu kemudian terus bergantung, selalu minta dan selalu minta seterusnya, maka wallahu alam kita perlu mencari solusi. Gak kemudian dikatakan kita bersabar, kemudian kita bantu terus. Tidak. Bukan berarti kita tidak mau membantu, tetapi kita tidak ingin saudara kita itu terus dalam kondisi terhina. Kemudian ketika kita memberikan pertolongan, ya wallahu alam, ini pertanyaan masih secara umum. Minta tolong dari sisi apa? Kalau misalkan ketika ada seorang hanya sekedar minta uang misalkan, ya memang hukum asalnya adalah kita memberi. Kalau toh kita nggak punya, ya kita menolak dengan cara yang baik. Kalau kita memberi pun juga jangan sampai diikuti dengan ucapan-ucapan yang tidak baik. Apalagi ngasih enggak tetapi ngomongnya banyak, nah, itu juga lebih nggak baik lagi. Tetapi kalau kemudian dia terus minta tolong dan minta tolong seterusnya, maka ini tidak baik. Dalam Islam nggak boleh seperti itu. Minta dan meminta seperti itu, maka kita berusaha untuk mencarikan solusi sebisa kita. Misalkan dibukakan lapangan pekerjaan, jadi bukan dibantu kemudian memberikan apa yang dia inginkan, tidak. Tetapi kita berusaha untuk memberikan solusi terhadap problem yang sedang dimiliki oleh orang tersebut. Kemudian seperti yang sudah kita bahas pada pertanyaan yang sebelumnya, ketika kita mungkin bingung ya, bagaimana sikap yang tepat, maka tidak ada salahnya ketika kita berdiskusi dengan yang lainnya. Kita tanyakan kepada ahlinya misalkan, atau kepada orang yang faham dengan kondisi orang tadi. Kira-kira apa solusinya? Didiskusikan bersama. Kemudian wallahu alam tidak masalah juga ketika kita menghubungi seseorang yang mungkin dekat dengan orang tersebut. Ketika orang yang dekat tersebut bisa memberikan nasihat dan sebagainya. Dan yang terakhir jangan lupa kita berdoa. Mendoakan orang yang kita bantu. Karena ya selain mungkin pertolongan yang dia butuhkan, pada hakikatnya dia juga butuh didoakan. Dan ketika kita mendoakan untuk saudara kita sama muslim, pada hakikatnya kita sedang meminta kebaikan untuk diri kita semua. Saling mendoakan fi dhahril ghaib tanpa sepengetahuan orang yang didoakan itu juga merupakan salah satu sebab diterimanya doa. Wallahu alam, ini yang bisa ana jawab. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Ibu Yuli di Surabaya. Dan kemungkinan itu merupakan pertanyaan terakhir kita Ustadz pada malam hari ini. Kami ucapkan sekali lagi syukron jazakumullah khairan atas waktu yang telah antum luangkan, atas jawaban yang telah antum paparkan. Semoga ilmu yang antum berikan pada kesempatan malam hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita maupun bagi orang lain, serta dapat menjadi amalan jariah bagi antum Ustadz beserta keluarga antum. Barakallahu fikum Ustadz. Amin wa iyyakum. Baik para pemirsa dan pendengar Surau TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah 1 jam telah kita lewati bersama. Betapa banyak ilmu yang telah kita dapatkan pada kesempatan malam hari ini. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan dapat menjadi manfaat bagi diri kita maupun bagi orang lain. Baik, kita tutup acara kita pada kesempatan malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Burung pelikan burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.